Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Kali ini kita punya satu bab dari buku klasik nih, The Art of Public Speaking. Buku legendaris itu ya? Betul, dan bab ini ngebahas sesuatu yang kayaknya dasar banget, tapi wah krusial ternyata. Yaitu, gimana caranya menjelaskan sesuatu biar orang nggak cuma paham, tapi juga terpengaruh. Menarik. Jadi bukan sekedar info transfer ya? Bukan. Ini lebih ke gimana penjelasan yang jernih itu bisa jadi semacam alat persuasi yang halus tapi kuat gitu. Nah, misi kita hari ini, kita mau bongkar rahasia memengaruhi lewat penjabaran ini. Siap? Siap. Dan ini menarik ya, karena sumber kita ini, dia ngebedain loh eksposisi atau penjabaran ini dari hal lain. Oh ya, bedanya apa? Ini bukan cuma deskripsi yang fokusnya ke tampilan fisik aja, dan juga bukan persuasi yang ya terang-terangan mainin emosi gitu. Eksposisi ini, kata bukunya, soal menyajikan kejernihan pikiran. Kejernihan pikiran. Iya. Dan kejernihan inilah kalau kita eksekusinya bagus, yang punya daya pengaruh luar biasa ke pemahaman orang lain. Betul banget. Ada kutipan bagus di sini, menguasai proses eksposisi berarti menjadi pemikir yang jernih. Ini penting banget buat Anda, mungkin yang butuh cepat nangkap inti masalah, atau perlu meyakinkan orang lain pakai logika yang runtut. Iya kan? Sering dengar nggak sih orang ngerasa paham sesuatu, tapi pas diminta jelasin? Malah bingung sendiri. Nah, itu dia eksposisi yang bagus itu kayak senter gitu, nembus kabut pikiran itu. Kalau kita bisa sajikan ide dengan jernih, orang lain tuh jadi lebih gampang nerima. Bahkan, ya itu tadi, terpengaruh. Jadi, gimana caranya biar penjelasan kita bisa sekuat itu? Itu dia pertanyaannya. Gimana caranya? Oke, buku ini ngebedahnya jadi beberapa metode inti. Yang pertama, dan ini mungkin paling dasar ya, itu definisi. Definisi, kedengarannya simple ya. Kayaknya sepele ya, tapi coba deh pikirin, gimana kita bisa mempengaruhi orang soal satu konsep kalau kita sama mereka aja pemahamannya beda soal konsep itu. Bener juga. Harus di halaman yang sama dulu ya. Nah, sumber ini nyontohin babnya sendiri. Dia mulai dengan definisi eksposisi di awal. Ini langkah krusial banget buat bangun landasan pemahaman bareng sebelum kita bisa mulai ya mempengaruhi cara pikir mereka. Jadi definisi itu kayaknya main frekuensi dulu ya, sebelum kita mulai siaran gitu. Persis. Dan biar definisi ini lebih nancep, lebih kuat pengaruhnya, sumber ini nyaranin pakai kontras dan antitesis. Kontras dan antitesis. Maksudnya? Gampangnya, jelasin juga apa yang bukan termasuk di definisi itu. Kayak kutipan tadi, eksposisi beda dari deskripsi karena ia urusannya langsung ke makna, bukan penampilannya. Oke. Jadi dengan nunjukin bedanya sama deskripsi, pemahaman kita soal eksposisi jadi lebih tajam. Kayak ngegambar garis batas yang jelas gitu ya. Tepat. Jadi kontras itu bukan cuma buat gaya bahasa, tapi emang memperjelas batas konsepnya. Mungkin contoh gampangnya, kalau kita mau definisiin optimis, kita bisa kontraskan sama pesimis, atau bahkan naif gitu ya. Biar orang paham optimisme yang kita maksud tuh persisnya kayak gimana. Nah, itu contoh bagus. Kontras itu bantu mempertajam fokus. Dan buku ini nekenin, kalau kita lagi bicara di depan umum, ngulang dan ngembangin definisi pakai kontras ini seringkali penting loh. Kenapa tuh? Karena audiens kan butuh waktu buat nyerena, nggak bisa sekali tembak langsung ngerti. Penjelasan yang diperkaya kontras itu bikin konsep lebih gampang masuk, terus diterima sebagai kerangka berpikir. Nah itu kan langkah awal buat terpengaruh. Oke. Definisi udah plus kontrasnya. Tapi kadang, definisi aja masih suka abstrak ya rasanya. Kayak, oke ngerti definisinya, tapi maksudnya gimana sih praktiknya? Nah, disinilah metode kedua masuk kan? Betul. Contoh, ini dia nih yang biasanya bikin klik. Nah, disinilah kekuatan buat bener-bener nyambungin ide kita sama dunia nyata pendengar. Buku ini bilang gini, nilai utama contoh adalah ia menjelaskan yang tidak diketahui dengan merujuk pikiran pada yang diketahui. Ini jembatan emas. Jembatan emas. Suka saya analoginya. Iya kan? Kalau definisi itu bangun fondasi, nah contoh ini bangun jalan rayanya. Kemampuan kita ngasih contoh yang relevan, yang klik sama pengalaman audiens, itu aset luar biasa. Bikin ide kita nggak cuma dipahami, tapi juga dirasain relevansinya. Dan kalau udah relevan? Pintu pengaruhnya kebuka lebar. Saya suka banget analogi jembatan itu. Dan yang menarik, buku ini juga bilang kalau kemampuan milih contoh yang pas ini bisa dilatih loh, bukan bakat doang. Betul. Artinya,
kita semua bisa jadi lebih efektif buat memengaruhi lewat contoh yang kita pilih. Ada rujukan ke Arlo Bates juga ya di sini, walaupun nggak dikutip lengkap. Ada disebut, intinya sih Arlo Bates ini dianggap penulis yang jago banget gabungin definisi, kontras, sama contoh secara efektif. Oh, jadi kayak satu paket gitu ya? Iya, bayangin aja ketiganya kerja bareng. Definisi ngasih kerangka, kontras mempertajam batasnya, terus contoh ngisi kerangka itu pakai gambaran nyata yang gampang dicerna. Kombinasi ini bikin gagasan jadi utuh, gampang diingat, dan ya jelas lebih persuasif. Oke. Definisi, kontras, contoh. Udah cukup kuat nih kayaknya buat ngejelasin. Tapi ada lagi nggak sih alat yang bisa bikin momen aha gitu? Yang benar-benar bisa ngubah cara pandang orang? Ada, ini favorit saya nih. Analogi. Analogi ya? Kekuatannya ini sering diremehin, padahal bisa dahsyat banget buat mempengaruhi pemahaman. Sumber kita ngutip contoh klasik dari T.H. Huxley. Dia ngejelasin metode ilmiah. Coba deh, Anda bayangin jelasin metode ilmiah yang rumit ke orang awam. Susah kan? Pasti. Kedengarannya aja udah teknis banget, jauh dari keseharian. Nah, Huxley pakai analogi yang brilian banget. Dia bilang, metode ilmiah itu pada dasarnya sama aja kayak cara kerja detektif, nyimpulin pelaku dari jejak sepatu. Oh, Atau cara seorang ibu rumah tangga nyimpulin kenapa ada noda tinta di bajunya. Kutipannya bilang gini, ilmuwan hanya menggunakan metode yang kita semua gunakan setiap saat secara sembarangan, namun dengan ketelitian yang cermat. wah. Itu langsung ngena banget ya. Seolah-olah kita semua ini sebenarnya udah berpikir ilmiah tanpa sadar. Ini bukan cuma ngejelasin, tapi rasanya kayak ngeruntuhin tembok gitu loh, antara kami ilmuwan sama kalian orang awam. Tepat sekali. Itu dia kekuatan analogi buat mempengaruhi. Dia nggak cuma jelasin yang baru pakai rujukan ke yang lama atau yang dikenal, tapi seringkali caranya itu mengejutkan, menyenangkan, dan nurunin resistensi pendengar. Menurunkan resistensi ya. Iya. Kalau Anda bisa bikin konsep kompleks jadi terasa familiar dan intuitif lewat analogi yang pas, Anda nggak cuma ngasih pemahaman, tapi Anda juga bangun koneksi emosional dan kepercayaan. Dan kepercayaan itu kan mata uang utama dalam pengaruh. Benar juga. Analogi yang pas itu bisa bikin kita ngerasa nyambung gitu ya sama pembicaranya, jadi lebih kebuka sama idenya. Oke, jadi udah 4 nih. Definisi, kontras, contoh, analogi. Ada lagi metode eksposisi yang dibahas di sini? Ada satu lagi yang sifatnya lebih ke struktur. Analisis. Analisis. Ini kayak mengurai gitu ya? Betul. Ini seni memecah subjek yang kompleks jadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang esensial. Tujuannya biar lebih gampang dipahami secara keseluruhan. Ini kayak ngasih peta ke audiens, biar mereka nggak tersesat dalam kerumitan topiknya. Memecah jadi bagian kecil? Maksudnya kayak bikin daftar poin-poin gitu? Bisa jadi, tapi lebih dari sekedar daftar sih. Analisis itu melibatkan pengorganisasian bagian-bagian itu secara logis. Sumber ini nyebut beberapa cara ngorganisirnya. Apa aja tuh caranya? Ada urutan waktu, misalnya jelasin sejarah atau evolusi konsep. Ada urutan tempat, kayak maparin fakta geografis. Terus urutan logis, contohnya nyusun kerangka argumen atau khotbah gitu dari premis ke kesimpulan. Oke. Ada lagi urutan minat yang meningkat atau menuju klimaks. Ini sering dipakai di narasi atau presentasi yang mau bangun ketegangan atau antusiasme. Contoh klasiknya dari Francis Bacon itu menarik ya. Dia bagi filsafat jadi 3 cabang. Ilahi, alam, sama manusia. Berdasarkan objeknya, Tuhan, alam, manusia. Itu langsung ngasih struktur yang jelas banget. Betul, analisis yang bagus itu ngasih kejelasan struktur. Kalau pendengar bisa lihat petanya, lihat gimana bagian-bagian kecil saling nyambung dan ngebentuk gambaran besar, mereka jadi ngerasa lebih menguasai materinya. Rasa penguasaan ini penting ya ternyata. Penting. Orang cenderung lebih gampang dipengaruhi sama sesuatu yang mereka rasa mereka paham strukturnya dengan baik. Penjelasan yang terstruktur rapi itu rasanya lebih kredibel dan meyakinkan aja gitu. Oke, jadi kita punya 5 senjata utama nih ya. Definisi plus kontrasnya, contoh, analogi, sama analisis. Nah sekarang, anggaplah kita udah coba pakai metode-metode ini. Gimana cara kita tahu kalau penjelasan kita itu beneran bagus, maksudnya cukup efektif gitu buat mempengaruhi, bukan cuma sekedar ngomong doang. Ada semacam checklist kualitasnya gitu nggak? Ada.
sumber ini ngasih 6 standar buat nilai kualitas sebuah eksposisi. Ini bukan cuma soal benar atau salah ya, tapi soal seberapa efektif penjelasan kita buat mencapai tujuannya, termasuk tujuan mempengaruhi itu tadi. Wah, apa aja tuh 6 standar itu? Mari kita bedah satu persatu deh. Yang pertama, Pertama, kelengkapan, completeness. Udah cukup lengkap belum penjelasan kita? Udah mencakup semua aspek penting yang relevan nggak? maksudnya gimana tuh? Ya kalau ada bagian krusial yang kelewat, audiens bisa ngerasa ada yang aneh atau nggak logis. Penjelasan yang bolong-bolong gitu kan ngerusak kredibilitas, jadi susah buat mempengaruhi. Masuk akal. Jangan sampai ada yang kurang ya. Lalu yang kedua, Kedua, keringkasan, conciseness. Ini bukan berarti harus pendek banget ya, tapi harus padat. Nggak bertele-tele yang nggak perlu. jadi to the point gitu. Iya, penjelasan yang kebanyakan basa-basi atau info nggak relevan itu malah ngaburin poin utamanya. Bikin audiens hilang fokus. Ingat kan, perhatian audiens itu terbatas, penjelasan yang ringkas dan to the point itu lebih punya daya pukul. Setuju banget. Terlalu banyak ngalor ngidul malah bikin pesan utamanya tenggelam. Oke, standar ketiga. Ketiga, kejelasan, clearness. Nah ini mungkin yang paling dasar ya. Bahasanya jernih nggak, strukturnya gampang diikuti, istilah-istilahnya dipahami audiens nggak? Ini penting banget sih. Jelas, penjelasan yang ambigu atau terlalu rumit itu penghalang terbesar buat dipahami, apalagi buat memengaruhi. Kalau orang nggak ngerti apa yang Anda omongin, gimana mereka bisa setuju atau terpengaruh, ya kan? Bener banget. Kejelasan ini fondasinya ya. Keempat, Keempat, kesatuan, unity. Semua bagian dari penjelasan kita nyambung nggak secara logis? Ngedukung satu gagasan utama nggak? oh jadi harus koheren gitu ya? Iya. Penjelasan yang loncat-loncat antar topik tanpa benang merah yang jelas itu bahkan membingungkan. Terus rasanya nggak meyakinkan aja. Kesatuan ide bikin argumen terasa kokoh, lebih gampang diterima. Kayak memastikan semua anak panah ngarah ke target yang sama ya. Oke, kelima. Kesima, penekanan, emphasis. Poin-poin kunci di penjelasan kita dapat penekanan yang pas nggak? Kan nggak semua informasi sama pentingnya. Betul. Penjelasan yang efektif itu tahu caranya nyorot bagian-bagian yang paling krusial. Biar audiens nangkep pesan utamanya, dan ingat, tanpa penekanan yang pas, ide terpenting kita bisa jadi cuma lewat gitu aja. Ini penting biar audiens tahu apa takeaway message-nya. Dan yang terakhir, yang keenam, Keenam, minat, interest. Nah, ini dia. Penjelasan kita disajiin dengan cara yang menarik nggak? menarik dalam arti apa nih? Ya, apa kita pakai contoh yang hidup? Analogi yang bikin wah? Atau gaya bahasa yang enak didengar? Penjelasan yang secara teknis benar, tapi datar dan ngebosenin, itu nggak bakal bisa nahan perhatian audiens lama-lama. Dan kalau nggak ada perhatian? Yang nggak ada pemahaman mendalam, dan jelas nggak ada pengaruh. Wow, 6 standar yang cukup menantang ya. Lengkap, ringkas, jelas, utuh, punya penekanan, dan menarik. Ini benar-benar bukan cuma soal apa yang kita sampaikan, tapi juga bagaimana kita nyampainnya. Tepat. Dan keenam standar ini tuh saling terkait erat loh. Misalnya, penjelasan yang nggak jelas, clearness, mungkin juga jadi terasa nggak utuh, unity, atau nggak menarik, interest. Benar juga ya. Jadi, memenuhi standar-standar ini secara bersamaan itu kuncinya. Kunci buat ngasilin eksposisi yang nggak cuma informatif, tapi juga benar-benar bisa ngubah cara pandang atau pemahaman seseorang, alias mempengaruhi. Jadi, kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari sumber ini, intinya adalah menjelaskan itu bukan sekedar ngasih tahu, tapi sebuah seni buat ngebentuk pemahaman di benak orang lain. Betul, seni membentuk pemahaman. Dengan nguasain alat-alat kayak definisi, plus kontrasnya, contoh, analogi, sama analisis, sambil selalu ngukur penjelasan kita pakai standar kelengkapan, keringkasan, kejelasan, kesatuan, penekanan, dan minat. Nah, dengan itu, kita bisa ngubah ide, bahkan yang rumit sekalipun, jadi sesuatu yang diterima, diingat, dan ya itu tadi, punya daya pengaruh. Persis. Ini keterampilan komunikasi yang fundamental banget sih. Relevan di mana aja, mau presentasi kerja, diskusi sehari-hari, atau pas kita coba yakinin orang lain soal gagasan penting. Kejernihan itu kekuatan. Nah, sebagai penutup nih buat diskusi kita kali ini, ada satu pemikiran yang pengen kami tinggalin buat Anda renungkan. Ya, sumber kita ini kan banyak banget ngebahas gimana caranya kita bisa ngejelasin dengan efektif biar bisa memengaruhi orang lain. Coba deh sekarang kita balik perspektifnya. Dibalik gimana tuh? Seberapa sering Anda pas nerima informasi dari orang lain? Entah itu dari berita,
medsos, teman kerja, atau bahkan dari sini. Seberapa sering Anda benar-benar secara aktif nguji penjelasan mereka? Nguji penjelasannya. Iya, Anda cek nggak kelengkapannya, keringkasannya, kejelasannya, kesatuannya, atau bahkan seberapa menarik cara penyajiannya. Sebelum Anda mutusin buat nerima info itu sebagai sesuatu yang valid atau layak mempengaruhi pandangan Anda? Wah, pertanyaan yang dalam banget itu. Di era banjir informasi kayak sekarang ya, Nah, itu dia. mungkin kemampuan buat mengevaluasi kejernihan penjelasan orang lain itu sama pentingnya ya. Atau bahkan lebih penting daripada kemampuan kita sendiri buat ngejelasin. Bisa jadi. Jadi, bukan cuma soal jadi komunikator yang berpengaruh, tapi juga jadi konsumen informasi yang kritis. Jadi, apa ya yang paling menonjol buat Anda dari pemikiran ini? Sesuatu untuk direnungkan mungkin ya. Ya, silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya. Sampai jumpa.